Pernah kepikiran nggak sih, apa artinya jadi pemilik sebuah perusahaan? Ini tuh bukan cuma soal beli saham terus nunggu harganya naik. Bukan. Ini soal memegang kendali. Nah, hari ini kita akan bongkar buku panduan investor, gimana caranya supaya kita bisa benar-benar bertindak sebagai pemilik. Jadi, oke, Anda udah punya sahamnya. Terus apa? Nah, pertanyaan ini yang membedakan investor pasif sama pemilik yang strategis. Soalnya, jadi pemilik aktif itu artinya Anda nggak cuma nebeng untung, tapi juga ikut nentuin arah perusahaan mau kemana. Inilah inti dari stewardship, seni mengarahkan perusahaan dari kursi pemilik. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari kekuatan suara Anda lewat voting, lanjut ke seninya berdialog, terus gimana kalau dialognya mentok, kekuatan kalau kita bersatu, dan terakhir kita rangkum semuanya dalam satu kerangka kerja yang utuh. Mari kita mulai dari senjata paling dasar tapi juga paling kuat yang dimiliki setiap investor, voting. Kenapa ini penting banget? Karena inilah satu-satunya momen di mana suara Anda secara resmi, secara formal, dan terukur didengar oleh perusahaan. Jadi, apa sih kepemilikan aktif itu? Gampangnya gini deh. Bayangin Anda bukan cuma penumpang di kapal pesiar, tapi Anda salah satu navigatornya. Anda bukan cuma berharap kapalnya sampai tujuan, tapi Anda pakai hak Anda buat ikut muter kemudi, buat mastiin kapal ini ngambil rute terbaik demi keuntungan jangka panjang. Ada dua alat utama di sini. Voting itu hard power Anda. Ibaratnya palu hakim, keputusannya final dan tercatat. Setuju atau tidak setuju, titik. Nah, kalau engagement itu soft power. Ini diplomasi di belakang layar, obrolan terus-menerus buat membujuk dan mempengaruhi, jauh sebelum palu diketuk. Tapi gimana sih seorang investor profesional itu nentuin suaranya? Ini bukan soal suka atau nggak suka ya. Setiap suara yang diberikan itu adalah puncak dari sebuah analisis. Ini tentang mengubah tumpukan data dan riset mendalam menjadi satu aksi yang tegas. Coba lihat deh, koneksinya tuh jelas banget. Misalnya, kalau hasil analisis Anda bilang utang perusahaan ketinggian, ya suara Anda bakal menolak rencana bagi-bagi dividen yang jor-joran. Atau kalau Anda lihat dewan direksinya kurang kompeten, ya Anda akan pilih tidak pas pemilihan ulang mereka. Setiap suara itu ada alasan analitisnya yang kuat. Anda mungkin bertanya-tanya, gimana caranya manajer investasi raksasa bisa ngasih suara di ribuan RUPS tiap tahunnya? Jawabannya, mereka pakai penasihat proxy atau proxy advisors. Dua pemain utamanya adalah ISS dan Glass Lewis. Mereka ini menyediakan riset dan rekomendasi voting dalam skala masif. Tapi, dan ini poin paling penting, rekomendasi mereka itu cuma input. Investor punya yang namanya tanggung jawab fidusia, yaitu kewajiban hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien mereka. Tanggung jawab ini nggak bisa didelegasikan. Jadi, riset dari penasihat proxy itu alat bantu ya, bukan pengganti pengambilan keputusan. Nah ini dia intinya, kalau analisis Anda udah teriak-teriak bilang tidak, tapi Anda malah milih ya, entah karena malas atau ada tekanan, Anda itu sudah melanggar tanggung jawab paling fundamental sebagai seorang steward. Ini bukan sekedar pilihan, ini soal integritas dan amanah Anda sebagai pemilik. Oke, sekarang kita masuk ke strategi utamanya. Coba bayangkan ada sebuah tangga eskalasi. Ini semacam panduan langkah demi langkah tentang cara meningkatkan tekanan, mulai dari bisikan pelan sampai teriakan yang bisa mengguncang ruang rapat direksi. Kenapa sih langkah pertamanya selalu di belakang layar? Kenapa nggak langsung gebrak meja? Karena tujuannya itu membangun, bukan menghancurkan. Kalau langsung konfrontasi publik, hubungan bisa rusak dan manajemen jadi defensif. Investor yang cerdas itu selalu kasih kesempatan buat berbenah diam-diam, karena hasil yang baik itu jauh lebih penting daripada jadi heboh di berita. Ini dia anak tangga pertamanya. Semuanya masih soal ngobrol baik-baik. Anda mulai dengan rapat tambahan, kalau perlu sampaikan pesan lewat orang dalam mereka, misalnya penasehatnya. Puncaknya, ya ketemu langsung sama pimpinan dewan. Tujuannya satu, selesaikan masalah sebelum jadi krisis, sambil tetap jaga hubungan baik. Tapi, gimana kalau puntu dialognya tertutup rapat? Nah, ketika diplomasi gagal, ini saatnya kita naik ke anak tangga berikutnya. Tirai privasi mulai kita buka, dan lampu sorot publik mulai kita nyalakan. Di level ini, kita udah nggak lagi membujuk, tapi menekan. Pernyataan publik bisa merusak reputasi. Mengajukan resolusi itu memaksa isu ini dibahas secara resmi. Dan puncaknya, mengusulkan pergantian dewan direksi. Ini bukan lagi permintaan, ini tantangan langsung. Permainannya udah beda. Dan selamat datang di puncak tangga penegakan paksa. Di sini kita udah nggak banyak omong,
kita bertindak. Minta audit khusus, lapor ke regulator, bahkan sampai ke pengadilan. Tapi senjata pamungkasnya, jual semua saham. Itu adalah mosi tidak percaya paling tinggi. Sinyal ke seluruh pasar kalau perusahaan ini sudah gagal total tata kelolanya. Gini deh, satu suara mungkin cuma bisikan, tapi kalau 100 suara ngomong barengan, itu jadi gemuruh. Inilah kekuatan dari keterlibatan kolektif. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya investor bersatu padu jadi kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Tentu aja, aksi kolektif ini punya dua sisi. Keuntungannya jelas, suara jadi jauh lebih kuat dan sumber daya jadi lebih efisien. Tapi tantangannya juga sangat nyata. Coba deh bayangin, menyatukan puluhan manajer investasi yang sehari-harinya saling bersaing itu sulitnya minta ampun. Mencapai konsensus itu susah. Sering banget muncul konflik kepentingan. Misalnya satu investor fokusnya profit jangka pendek, yang lain fokus ke isu lingkungan jangka panjang. Belum lagi biaya koordinasi untuk menyatukan semua pihak. Inilah paradoksnya. Aksi kolektif itu senjata terkuat, tapi juga yang paling sulit untuk digunakan secara efektif. Kolaborasi semacam ini sekarang nggak terjadi secara acak loh. Sudah ada institusi formal yang namanya Wahana Stewardship Collective. Anggap aja mereka ini semacam fasilitator atau mediator. Badan non-komersial seperti Investor Forum di Inggris contohnya, mereka menyediakan platform netral di mana para investor yang biasanya bersaing bisa kumpul secara rahasia untuk membahas isu di perusahaan tertentu dan menyusun strategi bersama. Jadi, mereka menciptakan semacam ruang aman untuk kolaborasi. Contoh paling kuat dari aksi kolektif saat ini adalah Climate Action 100+. Ini bukan main-main. Ini adalah koalisi investor global yang total dana kelolaannya mencapai puluhan triliun dolar. Mereka nggak nargetin perusahaan sembarangan, tapi secara spesifik menargetkan perusahaan-perusahaan dengan emisi karbon terbesar di dunia. Tujuan mereka jelas, mendorong tata kelola iklim yang lebih baik dan transparansi. Ini adalah bukti nyata gimana aksi kolektif bisa dipakai buat mengatasi masalah sistemik yang nggak mungkin bisa diselesaikan oleh satu investor sendirian. Oke, kita udah bahas semua kepingan puzzle-nya nih. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya jadi satu gambaran yang utuh. Kerangka kerja stewardship yang lengkap. Nah, ini dia arsitektur lengkapnya. Ingat 3 pilar ini? Voting, itu adalah momen keputusan formalnya. Engagement, itu adalah dialognya yang jalan terus di belakang layar. Dan eskalasi, itu adalah tangga tekanannya kalau dialog udah mentok. Ketiganya ini bukan pilihan terpisah loh, tapi sebuah siklus yang terus berputar dan saling menguatkan. Jadi sekarang buku panduannya udah di tangan Anda. Pertanyaannya kembali lagi ke Anda, sebagai pemilik modal, mau itu kecil atau besar, gimana Anda akan menggunakan kekuatan ini? Gimana Anda akan bertindak layaknya seorang pemilik sejati? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Tentu kami akan kembali lagi dengan penjelasan mendalam lainnya. Kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin pemikiran soal stewardship ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa!